Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Praktikum Biokimia. Nah, di sini kami akan melakukan percobaan memaparkan data hasil pengamatannya dan membahasnya mengenai isolasi DNA. Nah, di sini kami beranggotakan Ayu Dia Lestari, kemudian saya sendiri Dita Fatimah Zahra, kemudian ada Saskia Putri, Salsabila Putri Amari, Dianova Insiratu, Tiara Putri Menika, terus ada Nurul Andini dan Mutiara Deas. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai yang lainnya oleh rekan-rekan saya. Di DNA atau deoksiribonukleik acid terbentuk dari monomer yang dikenal sebagai nukleotida. Nah, nukleotida merupakan unit dasar dari asam nukleat seperti DNA dan RNA. Nukleotida adalah sekelompok zat biokimia yang di dalamnya terdapat struktur molekul purin atau basa pirimidin, gula ribosa atau 2-deoksiribosa, dan satu atau lebih gugus fosfat nukleotida berfungsi sebagai pengkodean dan penerjemah informasi genetik, kontribusi terhadap metabolisme energi, partisipasi dalam struktur koenzim, pengatur pematangan limfosit, aktivasi dan peningkatan fagositosis dan makrofag, serta meningkatkan respons imunologis. DNA dan RNA merupakan polimer linear atau polinukleotida yang tersusun dari subunit atau monomer nukleotida. Komponen penyusun nukleotida terdiri dari 3 jenis molekul, yaitu gula pentosa atau deoksiribosa pada DNA atau ribosa pada RNA, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Basa yang ditemukan pada nukleotida adalah basa purin, yaitu adenin dan guanin, dan basa pirimidin, yaitu sitosin dan timin. Sitosin, timin, dan urasil. Nah, jadi DNA itu berfungsi sebagai penyimpanan informasi genetik yang spesifik untuk setiap individu dan spesies yang akan diwariskan ke generasi berikutnya. Lanjut ke bahas mengenai isolasi DNA. Jadi isolasi DNA itu dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara sederhana atau konvensional dan cara mutakhir. Nah, tapi kali ini pada praktikum kali ini kita akan membahas mengenai cara sederhana atau konvensional. Secara garis besar, isolasi DNA ini melalui tahap-tahap isolasi, yaitu tahap-tahap isolasi jaringan, melisis dinding dan membran sel untuk mengeluarkan isi sel, melisis protein membran, protein sitoplasmik maupun protein membran, pencucian DNA, dan terakhir presipitasi DNA untuk pengikatan DNA. Nah, jadi sebenarnya cara isolasi DNA baik itu konvensional maupun cara mutakhir itu hampir sama gitu. Adapun cara kerja dalam praktikum kali ini, yang pertama yaitu disiapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam percobaan kali ini berupa saringan, gelas, plastik, dan sendok. Sedangkan bahan yang digunakan berupa buah, yaitu pisang, sabun cair, dan etanol. Kemudian, dicampurkan sabun cair ke dalam aquades yang dimasukkan ke dalam wadah dan diaduk hingga homogen. Kemudian, campuran antara sabun cair dan aquades tersebut yang telah homogen dimasukkan ke dalam plastik. Kemudian, dimasukkan buah pisang ke dalam plastik berisi campuran air dan sabun tersebut, dan buah tersebut dihancurkan. Dan campuran tersebut kemudian disaring menggunakan penyaring. Dan hasil filtrasi yang berupa cairan ditambahkan dengan alkohol dan didiamkan hingga terbentuk adanya 2 fase. Lalu, fase yang terbentuk di atas dipisahkan dari campuran tersebut dan diamati. Baik, di sini saya akan membahas terkait video pengujian isolasi DNA yang kami lakukan. Nah, percobaan kali ini dilakukan untuk mendapatkan DNA murni dari suatu sel dalam jaringan tubuh makhluk hidup. Pisang dikupas, lalu dimasukkan ke dalam plastik, dan dihancurkan. Nah, saat penghancuran ini terjadi pelepasan senyawa polifenol dan polisakarida. Pisang dimasukkan ke dalam beker gelas, kemudian ditambahkan larutan garam serta sabun cair. Tujuan penambahan ini adalah untuk memecah membran plasma dan dinding sel serta membran inti pada sel. Setelah semua larutan tadi homogen, kemudian ditambahkan etanol dingin secukupnya. Tujuannya untuk presipitasi DNA, pengendapan DNA, untuk memisahkan segala materi yang ada dengan DNA sehingga DNA dapat naik karena massa jenis DNA itu kan lebih kecil ya.
Penghalusan merupakan langkah yang sangat penting yang harus benar-benar diperhatikan dalam ekstraksi DNA ini. Semakin halus, maka DNA yang akan diekstrak pun akan lebih mudah. Begitu juga sebaliknya. Saat penghancuran terjadi pelepasan senyawa polifenol dan polisakarida, polifenol yang teroksidasi akan terikat kovalen dengan DNA, sedangkan polisakarida mengalami kopresipitasi dengan asam nukleat dengan penambahan alkohol, terbentuk matriks seperti lem. Hal ini menyebabkan DNA kental. Kemudian penambahan sabun cair juga langkah yang penting yang harus diperhatikan dan paling perhatikan penggunaannya dalam ekstraksi DNA. Semakin banyak sabun, maka kekuatannya untuk memecah membran yang ada pada sel pun semakin besar, sehingga jumlahnya perlu dibatasi. Untuk kekuatan pengadukan yang terlalu cepat menimbulkan busa yang banyak, maka itu akan menghambat proses ekstraksi. Untuk lama pengendapan, tentu saja diendapkan terlalu lama, sifat basa dari sabun akan menghancurkan organel yang ada dalam sel dan bahkan DNA yang akan diekstrak itu sendiri. Penambahan larutan NaCl juga merupakan langkah penting dalam ekstraksi DNA ini. Garam memegang peranan penting untuk menghilangkan protein dan karbohidrat karena garam dapat menyebabkan keduanya terpresipitasi dan bersama-sama dengan deterjen, keduanya berfungsi seperti halnya lysing buffer. Pengisolasian DNA menggunakan garam dapur dengan tujuan untuk memekatkan DNA. Hal ini dapat terjadi karena ion Na+ yang terkandung oleh garam mampu membentuk ikatan dengan kutub negatif pada ikatan fosfat DNA. Saat ion Na+ garam berikatan dengan fosfat, maka saat itulah DNA akan berkumpul. Garam juga digunakan untuk menurunkan DNA karena ion Na+ yang dikandung oleh garam mampu memblokir atau membentuk ikatan dengan kutub negatif fosfat DNA, yaitu kutub yang bisa menyebabkan molekul-molekul saling tolak-menolak satu sama lain, sehingga pada saat ion Na+ membentuk ikatan dengan kutub negatif fosfat DNA akan berkumpul. Penambahan etanol setelah ion Na+ pada garam mengumpulkan selanjutnya lebih dipekatkan lagi oleh etanol. Pemekatan yang sering dilakukan adalah presipitasi etanol. Dan dengan adanya garam, kation kovalen seperti Na+ dan pada suhu di bawah 20 derajat Celcius atau kurang, etanol absolut akan mempresipitasi asam nukleat polimerik dengan baik. Pemekatan ini dilakukan dengan penambahan etanol pada lapisan atas sampel sehingga terjadi presipitasi DNA pada pembatasan kedua larutan. Alkohol dingin berfungsi untuk pengikatan strand DNA yang telah terkumpul karena pemekatan oleh garam, kerapatan alkohol lebih kecil dibandingkan kerapatan air, maka alkohol akan berada di bagian atas pada tabung reaksi. Strand-strand DNA yang terikat oleh alkohol akan nampak sebagai benang putih yang terapung di atas filtrat. Mungkin sekian dari pembahasan untuk video praktikum kali ini. Berdasarkan hasil percobaan, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa setiap makhluk hidup memiliki gen yang terbuat dari asam deoksiribonukleat atau yang disebut dengan DNA yang terdapat di seluruh tubuh. Nah, begitupun dengan tumbuhan pisang, di mana DNA juga terdapat pada bagian buahnya. Nah, isolasi DNA dari buah pisang ini dapat diperoleh dengan cara yang cukup sederhana. DNA yang dihasilkan berupa zat putih menyerupai benang yang pada akhir prosedur percobaan akan mengapung di atas larutan. Nah, hal ini disebabkan karena reaksi pemekatan etanol dengan adanya garam, sehingga akan mempresipitasikan asam nukleat polimerik atau DNA dengan baik. Nah, hasil dari percobaan ini yaitu didapatkan DNA dari hasil isolasi yang menunjukkan bahwa DNA memang terdapat di seluruh bagian tubuh suatu makhluk hidup.